Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uusu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan sahibul bait BKM Masjid At-Taqwa Abangda Arif Shah SESH beserta seluruh jajaran kepengurusan yang mohon maaf tak bisa disebutkan satu persatu. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Kepala Desa yang tadi sudah menyampaikan arahannya, programnya kepada kita semua, yang mudah-mudahan tentunya insyaallah segala kebaikan ini bisa kita laksanakan. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Ketua Forum Komunikasi Silaturahim Masjid Musholla Kecamatan Sunggal, Kecamatan Kutalim Baru, Al-Ustaz Muhammad Hendro SHI SPDI. Dan yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Ketua IKMTS Ustadz Haji Ahmad Basori, Sarjana Agama. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan orang-orang tua saya, ayahanda serta ibunda, hadirin wal hadirat, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentunya bersyukur kita kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah yang memberikan kita nikmat sehat, Allah yang memberikan kita nikmat sempat keluangan waktu, dan yang paling kita syukuri, Allah masih memberikan nikmat iman yang ada dalam hati kita. Kita hadir hari ini karena iman kita kepada Allah, betul Pak? Kalau bicara sehat, barangkali mohon maaf banyak orang yang lebih sehat dari kita. Apalagi mak-mak di belakang yang nampak kupas di mukaku nih. Ini rata-rata yang datang nih mak-mak yang tak pala sehatnya nih. Nampak dari mukanya rata-rata kena asam urat, udah aku tengok. Makanya lagi aku ceramah nih nanti kalau tak enak duduk, mak putar-putarkan aja lah. Aku sering ngaji di Medan, ku bilang kalau sakit kaki mak panjang-panjangkan aja, tuh usah segan-segan. Udah maklumnya aku tuh. Bapak juga sama, iya kan? Salawat dan salam kita hadiahkan keharibaan ruh paduka yang mulia, mahkota alam, junjungan alam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita hadiahkan siang malam, kita amalkan pagi dan petang, disampaikan Allah kepada Rasulnya, dan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda serta ibunda, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada satu fenomena yang menarik, tradisi masyarakat kita.
Kalau mau masuk bulan suci Ramadan, itu orang ramai ziarah ke kuburan. Betul Ibu? Betul Pak ya? Kalau mau bulan suci Ramadan, orang ramai ziarah. Kadang-kadang masalahnya muncul ketika sebelum Ramadan jarang orang ke kuburan. Begitu bulan suci Ramadan menjelang, kuburan di mana-mana bersih. Kita tanya semua yang menggali kubur, kenapa bersih kali kuburan nih? Wah, ini bakal banyak orang ziarah Ustaz. Waktu pun tahu karena dia mengurus kuburan tuh. Begitu nanti menjelang Ramadan ramai orang ziarah, ada atoknya ziarah, neneknya ikut ziarah, cucunya pun ikut ziarah. Menengok banyak yang ziarah, cucu-cucu penikut, tukang es pun singgahlah ke kuburan. Sambil menghidupkan musiknya, beli dong, abang capek dorong, kata dia pula lah. Singgah pula lah tukang balon, ditengoknya banyak anak-anak, picitnya balon, sayang cucu, meriah kuburan itu. Sampai jenazah di bawah pun mencolek di sebelahnya. Wah, kata jenazah yang sebelah, kok rame orang nih? Kata Wak tuh, memang setiap nak puasa rame nih, kata Wak nih pula lah. Kenapa Wak tahu? Aku 5 tahun dah meninggal, kau kan baru 2 bulan, kata Wak tuh lah. Rupanya yang meninggal lebih senioran lagi rupanya. Nah, tradisi ketika ziarah kuburan nih, ini yang mau kita bahas pada pagi hari yang berbahagia ini. Menjelang bulan suci Ramadan nih kita mau kaji muhasabah. Ada 3 hal yang pernah disampaikan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya Muhammad, kata Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyitun. Tapi ingat, kau pasti akan mati. Orang ziarah ke kuburan sebelum Ramadan, kita ambil yang baiknya saja. Tujuannya adalah supaya ingat mati. Kalau sudah ingat mati, motivasi amal akan meningkat kepada Allah Subhanahu. Kita juga hari ini mengaji, mohon maaf, aku dari tadi nengok-nengok apa yang cocok kita kaji ini. Banyak yang tua-tua aku tengok, maka kita kaji mati ini aja lah, cocok Pak? Cocok? Iya, karena mohon izin, ada anak muda protes, Ustaz, kalau sama kami mengaji itu saya cerita matilah. Ku bilang kematian itu tak menengok umur. Iya, secara kelahiran seorang nenek pasti dulu lahir ketimbang cucunya, betul Pak? Tapi kalau bicara kematian, banyak nenek-nenek yang menangis menengok cucunya duluan dipanggil Allah Subhanahu. Maka cerita kita pagi ini agak seram sikit. Judul cerita kita hari ini adalah muhasabah. Yang pertama adalah tentang kematian. Ini mohon maaf, ya, kenapa ini dikaji menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, cuma ada tanda-tanda orang nak meninggal. Ini kita bahas sedikit dulu nih. Iya, yang pertama kita pahami bahwa kita ini hidup pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nanti bapak ibu nengok orang sakit, gimana lah Ustaz tanda-tanda orang nak meninggal itu ada 3. Iya, dulu Profesor Ahmad Baqi mengunggah satu lagu, sebelum mata pejam. Ingat mak lagu nih? Mak tahu dulu nih. Iya. Mak dulu lah aku rasa nih. Mak sekarang udah payah Pak. Mak sekarang ditipuinya kita. Mak sekarang solawat dia ketika anaknya nangis, solawat dia. Nahnu jiranum bizal harami, sambil ngayun anak. Solawatan haramil ihsani wal hasani. Begitu tak tidur juga anaknya tukarnya. Apa tumheho kata dia. Ditipunya awak pindah ke lagu India, iya kan? Ahmad Baqi mengunggah satu lagu yang sebenarnya adalah hadis Nabi kita Muhammad SAW. Tanda orang nak meninggal itu ada 3. Yang pertama, sebelum mata pejam, tanda orang nak meninggal. Orang yang nak meninggal biasanya matanya asyik tertutup saja. Makanya pagi ini mengaji, kalau ada mata wak tertutup, hati-hatilah. Aku bukan nakut-nakuti, tidak. Iya.
Ya Ustaz ya, bukan nakut-nakuti. Ini takut aku nanti begitu sampai tadi langsung makan nasi, aku tengok waktu. Kekenyangan, cari tempat duduk menyandar tidur, waktu takut apa? Itu yang pertama. Kalau ada orang yang sakit parah ditengok matanya. Ini ilmu buat kita barangkali ayahanda serta ibunda. Kalau sudah matanya terpejam, orang dulu pakai senter ditengok. Ini tengah-tengah mata kita ini kan ada putih, ada hitam. Di tengah-tengah yang hitam tu ada putih kecil. Kalau ini sudah tak bias lagi, itu tanda orang sudah sakaratul maut. Makanya nanti pulang pengajian nih ibu, pak, tengoklah kaca di rumah kita masing-masing. Buka mata lebar-lebar, masih nampak nggak putih tengah-tengah yang hitam itu? Kalau tak nampak cepat berwasiat, iya kan? Itu satu. Yang kedua, apa tanda orang nak meninggal? Sebelum lidah keluh. Lidah orang nak meninggal itu tertarik ke dalam, itu orang nak meninggal. Iya. Dua ini tanda yang biasa nampak oleh orang-orang yang barangkali tidak paham kali tentang kematian. Tapi tanda yang ketiga, kalau ada orang nak meninggal, kalau orang yang paham, biasanya nenek-nenek atau yang tua dia tahu, ini ustaz tak lama lagi nak meninggal nih. Kenapa toh? Nampak hidungnya udah jatuh, nampak kupingnya udah jatuh. Ini yang pengalaman nih. Tak semua orang bisa tahu yang begini, termasuk juga aku, Pak. Aku pernah ditelepon jam 2:30 malam. Ustaz di mana? Di rumah lah, aku bilang jam 2:30 malam. Tidurlah bang, aku bilang. Minta tolong Ustaz. Kenapa? Uak kami parah sakitnya. Parah sakit uak kami. Ustaz kalau bisa datanglah. Jam 2:30 itu datanglah aku ke rumah bapak nih. Ku tengok bapak nih. Ya Allah, entah karena jam 2:30 malam, aku pun mengantuk kali ku rasa. Agak lain ku tengok buka bapak nih. Menanya, abang tuh cemana Ustaz? Mohon maaf bang, ku bilang sama anak-anaknya tak lama lagi nih. Ku bilang lah, sampai sekarang masih ada waktu lagi. Jadi ini harus yang pengalaman. Iya. Nah, pelajarannya buat kita adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti akan mati. Pesan yang pertama muhasabah kita hari ini, kita akan mati. Ini cerita yang sangat pas ayahanda serta ibunda. Tak ada cerita yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Maka pagi ini sampai nanti Ramadan, ingatlah ceramah kita ini. Ingat kita pasti mati agar motivasi amal kita semakin meningkat. Iya, mengingat mati ini sudah jarang dibuat orang. Betul Pak? Mohon izinlah, mengaji tentang kematian ini pun udah jarang kita dengar udah. Orang sekarang kalau mengaji tengok maki sana maki kemari, ejek sana ejek kemari. Aku kadang-kadang tak sependapat juga itu. Kalau mengaji itu, ini yang barangkali paling penting. Mengaji itu ingat hakikat kehidupan kita. Setiap orang yang bernyawa pasti akan banyak-banyak kita ingat mati. Bisa ibu? Oh bu, banyak-banyak ingat mati. Allah, tua-tuanya ibu tuh tengok. Tak lama-lama aku rasa lagi dah. Di Johor sana banyak pengajianku sering nanya, Ustaz, kenapa mak? Aku manggil biasanya mak-mak karena pengajianku tuh tua-tua semua Pak. Nah Ustaz, kenapa? Mak mau buat pesta nak Ustaz. Anak mak yang paling kecil si Butet nak menikah. Oh iya mak, Ustaz jangan tak datang. Insya Allah mak. Nak menanya kata mak ni lah. Kalau nanti Ustaz mak membuat pesta, cemana supaya pesta itu beruntung ya? Kata mak ni lah. Kalau mak-mak kan nyari untung selalu Pak. Iya. Kubisikkan sama mak tu. Mak kalau membuat acara pesta nak beruntung, caranya gampang. Apa itu Ustaz? Ku tanya, mak nanti buat acara pesta pakai keyboard enggak? Pakailah kata mak tu. Itu kan rukun nikah yang ke-6 kata dia pula. Entah dari mana mak tu mengaji tak tahu aku. Ah udahlah, pakai keyboard lah mak aku bilang. Tapi mintaku satu aja. Kalau mau nanti ibu buat acara pesta beruntung, pakai keyboard silahkan, tapi satu, penyanyinya tukar. Yang membuat orang tekor pesta, orang rugi, itu gara-gara penyanyinya cantik-cantik, seksi, buka aurat. Betul nggak Pak? Bapak ini ngangguk aja, aku tengok, sering nengok rasanya.
Ya, yang membuat orang tekor pesta itu gara-gara keyboard itulah. Penyanyinya cantik, bukan seksi pula, ya Allah. Iya, roknya aja sejengkal. Melompat-lompat pula dia lagi. Tak pulang-pulang bapak tuh di tempat pesta tuh. Gara-gara tak pulang undangan, pagi makan di tempat awak, siang makan di tempat kita. Keluar jam 3 sore, keluar lupis dia ngambil duluan gitu Pak kan. Sampai malam tamu tak pulang-pulang gara-gara penyanyi-penyanyi cantik nih. Ya, istri capek ngajak, "Bang balik yo." "Nantilah, mantap nih," kata bapak tu pula lah. Ini membuat tekor. Jadi caranya macam mana Ustaz? Aku bilang kalau ibu supaya beruntung buat pesta mudah. Penyanyi saya datang pula orang Mandailing umpamanya. Ada orang Mandailing? Ada, walaupun tak banyak aku rasa ya. Datang Cik Sangkot disambut langsung. Molodong nyawa indah di badan, ruponan jeges menjadi sayang. Di bagasan kubur inamo ingonan, marbantal tano sakoping papan tiririririt. Yang tak tahu artinya ada tulisan di bawah. Oh, datang Pak Paijo. Ada Pak Paijo? Ini kurasa banyak nih. Datang Pak Paijo dari jauh sambut. Ora ono gunane bondo konco sedulur kabeh, arbani kabeh iki ing dunya, tinggal amane sing ngawani kita. Tak selera Pak Paijo makan Pak. Diambil nasi satu suap, dikuahnya pakai sop, makan dia pun pulang, masam aja mukanya. Padahal di rumah belum makan semua Pak Paijo nih. Buatlah acara pesta begini. Selain mengingat mati mendatangkan pahala, aku jamin Bapak Ibu beruntung kalau buat pesta begini. Konsepnya ingat mati. Walaupun terkadang ada juga tamu-tamu ni yang bandal-bandal Pak. Kurasa lapar kali dia. Walaupun lagu-lagu begitu dibuat tak peduli dia. Diambilnya nasi, ditimbunnya macam kuburan Cina dibuatnya. Diambilnya rendang 4 potong letakkan di rendang. Yang begini nih, ini jangan dilepaskan. Cari penyanyi agak garang sikit, tunjuk langsung. Sadarlah diri, letakkan. Tahu diuntung sebelum masa kerendah diusung. Letakkannya rendang tuh. Rempah aja diambilnya. Ini kok diamalkan, beruntung kita buat pesta Pak Kades insyaallah. Makanya ibu bapak yang kucapkan ini amalkan. Nanti kalau ada pesta buatlah begini. Kujamin tak ada orang yang datang. Ayah anda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, kenapa kita harus ingat kematian kita? Ini terkait dengan cerita Isra Mi'raj. Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki dalam kitab Fahuwa fil Ufuqil A'la ada menulis terkait dengan cerita kematian ini. Nabi kita Muhammad Rasulullah dalam cerita Isra Mi'raj, Nabi itu diundang Allah bukan hanya menerima perintah sholat, tapi Nabi waktu itu dihibur Allah karena meninggal orang dicintai Nabi. Salah satu di antaranya paman Nabi yang bernama Abu Talib, yang membuat Nabi sedih. Bayangkan, Abu Talib ini orang yang dekat dengan Rasul, kesehariannya dia bersama Nabi. Nabi berdakwah, dia yang menjadi backingnya, tapi meninggal tidak dalam keadaan beriman. Ini yang kita takutkan sebenarnya ayahanda serta ibunda. Iya, kita hari ini bisa aja nampaknya macam orang beriman Pak. Kita nggak tahu kematian kita besok macam mana. Disinilah pentingnya kita ingat mati, motivasi amal kita kepada Allah. Abu Talib tuh Pak, bayangkan jumpa sama Nabi. Nabi itu ponaannya, masih ada hubungan darah dengan Rasulullah. Tapi begitu Abu Talib mau meninggal, Nabi membisikkan kalimat, "Qul ya ammi," katakan wahai pamanku, "La ilaha illallah," tiada Tuhan selain. Abu Talib diam aja. Ya, diam sampai Nabi menangis berurai air mata. Akhirnya Abu Talib meninggal tidak dalam keadaan beriman. Sampai Allah hibur Nabi dengan satu riwayat yang semua kita ingat barangkali. Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kata Allah, jangan kau sedih,
kau tak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, karena hidayah itu milik Allah. Kita pingin meninggal besok dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan beriman. Cerita Nabi membisikkan la ilaha illallah inilah menjadi ilmu buat kita. Nanti bapak kalau ada tetangga awak nak meninggal, saudara nak meninggal, bisikkan la ilaha illallah. Kalau dalam kajian-kajian fikih namanya talqin. Rasul bersabda, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari orang yang nak meninggal. Mauta itu masdar, orang yang mau meninggal, orang yang sudah meninggal, orang yang diantar ke kuburan. Dalam fikih mazhab Syafi'i juga ditalkinkan. Walaupun yang lain tak menerima itu, yang jelasnya orang yang nak meninggal saja ajarkan la ilaha illallah. Tapi yang nak meninggal nih Ustaz tak sadar lagi, udah koma di rumah sakit, tak bisa diajarkan la ilaha illallah. Bacakan Al-Quran. Apa Quran yang dibaca? Nih sambil-sambil kita ngaji-ngaji dikit nih. Apa yang mau dibaca kalau ada orang yang sakit, tak sadar lagi dia mau meninggal di rumah sakit? Nabi memberikan rekomendasi, yasiru mautakum bisurah Yasin wa surah As-Sajadah. Minta sama Allah diringankan kematian orang, bacakan surah Yasin dan surah As-Sajadah. Ada mak-mak sakit pak, dibisikkan anaknya surat sama maknya, asli terbangun maknya. Rupanya surat tanah dibisikkan anaknya. Surat tanah ada, mak bangun maknya balik. Memang tak ada lah pikiran kau ya, kata maknya lah. Kita pingin kematian kita besok beriman kepada Allah, betul pak? InsyaAllah, amin ya Rabbal. Aku nak menceritakan sedikit dalam kajian kita ini. Tanda orang meninggal beriman, orang meninggal baik itu ada 3. Tengok Fussilat ayat 31, 31. Ni kalau nak menengok orang meninggal baik lah ini. Alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah dengan imannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepadanya. Orang yang beriman sama Allah, kita semua besok ni insyaAllah kalau meninggal, turun malaikat menengok kita. Begitu malaikat datang menengok kita, kita tahu malaikat datang. Orang meninggal baik, yang pertama dahinya berkeringat. Ini ilmunya buat kita bapak ibu. Mak, orang yang meninggal baik dahi berkeringat. Jangan pula kita pandai-pandaian berkeringat waktu baru tahu berkeringat dingin waktu tengok tu nak meninggal. Yang tak tahu. Ya, berkeringat. Nampaknya malaikat tu dia berkeringat. Apa kata malaikat? Alla taqafu wa la tahzanu. Jangan kau bersedih, jangan kau berduka cita. Diusap malaikat keringatnya itu. Menengok malaikat datang, dia sudah merasa nak meninggal. Mulai tanda yang kedua orang meninggal baik, menetes air matanya, berlinang air mata. Itu tanda orang meninggal baik pak. Saksikanlah besok insyaAllah. Ini Al-Quran. Berlinang air matanya. Kenapa berlinang? Menengok malaikat datang, dia ingat dosanya, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu. Dia merasa dia banyak dosa. Orang yang ketika mau meninggal meminta ampun, istighfar, Allah masih ampunkan dosanya. Hatta gharghara, kecuali sampai napas di tenggorokan. Selagi masih ada waktu dia istighfar kepada Allah. Tanda orang meninggal baik itu yang kedua itu, air matanya menetes. Ini kita orang-orang masjid dia harus tahu pak. Ya, yang ketiga, orang yang meninggal baik itu apa tandanya? Kering bibirnya. Kering, dikasih minum, kasihkan air, kering tetap bibirnya. Kenapa kering? Sambungan ayatnya. Malaikat mengatakan begitu malaikat datang, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jangan kau takut, jangan kau berduka cita. Kami kabarkan kepadamu, kau nanti akan masuk surga. Dilewatkan malaikat tu gambar surga ketika kita nak meninggal. Menengok surga tu kering bibir awak. Betul ibu?
Tak usahkan nengok sorga, nengok baju cantik aja kering bibir mak tu. Dapat laki pelit bukan kasih awak duit, nengok baju mahal-mahal cantik-cantik ustaz. Nengok itu aja dah kering bibir awak, apalagi menengok sorga. Itu 3 tanda orang meninggalnya baik. Mudah-mudahan kita besok termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, muhasabah yang pertama. Yang kedua, sambungan hadis ini kita pangkas kalau tidak panjang ceritanya nih. Yang kedua, ya Muhammad ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, kata Jibril. Muhasabah yang kedua, wahai Muhammad, cintailah orang yang kau cintai, tapi ingat, meninggal kau besok kau akan berpisah dengannya. Ini muhasabah yang kedua. Meninggal kita besok, bapak ibu yang lainnya tinggal, betul? Iya, tak ada gunanya lagi. Coba mak ingat lagunya lagi. Kalau udah meninggal besok, tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Ini lagu muhasabah nih. Meninggal kita besok, sebelum harta, yang pertama hilang tuh nama. Kita ketika hidup di dunia ini, nama kita subhanallah. Macam aku disebutkan orang, mana-mana aku ceramah, orang bilang Ustaz Haji Muhammad Nasir Ansori. Dulu aku kuliah SHI, SPDI, MA, kata orang. Itu nama ketika aku hidup. Meninggal besok nama aku berganti. Tak lagi orang bilang lagi Ustaz Haji, tak ada. Titel tak ada. Kapan jenazah dimandikan? Udah berganti nama jenazah. Betul nggak Pak? Ini nak kita muhasabahkan. Yang pertama hilang nanti nama. Iya. Panjang pun nama awak, banyak pun gelar kita nggak laku kalau sudah tak ada nyawa kita lagi udah. Ya, bagi meninggal besok berdua nama kita. Pertama almarhum, yang kedua jenazah, nama hilang. Nah, tiada lagi gunanya harta. Jangan cintai kali harta. Kenapa? Harta tinggal. Iya, jangan cintai kali mobil awak, rumah yang besar. Kenapa? Meninggal kita besok, tetap kuburan kita 2x1. Belajarlah ketika kau ke kuburan, kata ulama kita dulu. Tengoklah kuburan itu semua ukurannya sama. Paling 2x1, agak gemuk-gemuk emak-emak tu palinglah 2x1,5 gitulah udah. Gemuk-gemuklah terus sikit. Iya. Tak ada orang meninggal kuburannya lebar berapa kali berapa Pak mau digali? 8x6 Ustaz. Kok besar kali? Tapi pajero spotnya mau dibawa, mana ada? Betul nggak? Kuburan itu semuanya sama. Ini kita muhasabah. Iya. Tak ada orang meninggal dunia. Ini kenapa meninggal dunia Pak? Kuburannya kok panjang? Iya Ustaz, 1 meter depan tapi 35 ini panjang. Kok panjang kali? Tapi odong-odongnya mau dibawa, mana ada? Ayo kita muhasabah. Selama hari ini kita jungkir balik mencari harta dunia, ternyata meninggal besok harta tinggal. Ini yang paling penting kita ingat. Maka dunia ini jangan masukkan dalam hati. Betul Pak? Betul? Ini muhasabah nih, mohon maaf, muhasabah. Iya, jangan kejar dunia ini. Iya, dunia ini makin dikejar makin tak dapat. Seorang ulama sufi Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan dunia ini bagaikan bayangan yang kau kejar tak akan dapat. Tapi kalau tak kau kejar, dia mengejar kau. Ustaz Suendro nih, undangan sana kemari biar letak ceramah aku, kata dia. Yang penting ku besarkan forum komunikasi masjid ini. Dunia ngejar dia. Walaupun tak ceramah dia, makin makmur dia ku tengok. Dunia ini jangan dikejar. Dunia ini macam bayangan, makin dikejar makin tak dapat. Tapi lari awak meninggalkan dia ngejar awak. Inilah dia. Mohon maaf, bukan tak banyak orang meninggalkan iman gara-gara dunia, betul? Betul Mak? Begitu dapat jabatan, dia tinggalkan agamanya. Dia rela jelekkan agamanya untuk dapat jabatan sementara. Mohon maaf, jangan pikiran kita kemana-mana dulu. Marah Pak Kades nanti nih. Ini Ustadz ini menyalah cakap nih, bukan. Banyak orang begitu, betul ya? Betul Pak kan? Tidak ada jabatan, subhanallah. Cakapnya Allahu Akbar, kemana-mana Allahu Akbar. Begitu dapat jabatan,
Bosnya itu macam Tuhannya, aku tengok udah ada dibuatnya. Ya, oh ini hati-hati nih. Dunia bakal tinggal. Tak ada. Sampai Nabi malah pernah bersabda, ad-dunya kazib. Zib itu bangkai. Dunia ini macam bangkai. Siapa yang ngejar dunia habis-habisan? Pertanyaannya, siapa yang suka dengan bangkai? Tak usah jawab, itulah dia. Ngeri kalau kita cerita ini. Yang jelas pertama, meninggal kita besok, dunia tinggal. Satu. Yang kedua, tiada lagi gunanya harta kawan karib. Satu, harta. Udah kita jelaskan. Kawan karib. Pak, siapa kawan karib kita? Istri. Itu qarib. Mak, kawan karib kita siapa? Suami. Iya, kawan karib kita suami. Qarib itu isim fa'il, orang yang paling dekat dengan kita. Ibu yang paling dekat sama ibu itu suami, Bu. Orang yang tak pernah ibu kenal. Begitu ibu kenal, ternyata ibu langsung pada pandangan pertama kelepek-kelepek ibu tuh, lalu kemudian menikah. Apa gitu nih? Gitu Pak kan? Kemudian satu kamar, saling percaya. Nggak pernah ibu berpikir berdua di kamar nanti tadi bacoknya lawak, tak pernah terpikir tuh. Itulah qarib, orang yang dekat dengan ibu. Suami, mohon maaf, mak kita ceritakan Pak, meninggal ibu besok suami tinggal. Betul? Betul ibu? Jadi Ustadz kalau meninggal besok kami, kata mak, laki kami nikah lagi. Mungkin lah, mana tahu-tahu awak. Iya kan Pak? Nama laki-laki pula. Aku jarang nengok laki-laki, mohon maaf Pak, Bapak jangan marah sama aku ya. Aku jarang kalau ada istri meninggal, jarang ku tengok lakinya duduk bacakan Yasin, mendoakan istrinya lama, itu jarang. Sebentar aja ku tengok. Habis sebentar berdiri dia. Kemana bang? Muka Ustaz. Nyambut-nyambut tamu yang layak, kata dia lah. Sambil nengok-nengok mana yang bening-bening pengantin ini. Jarang. Iya. Kok pun ada yang menangis, sebelah mata aja menangis. Sebelah mata menangis, mata dia menengok mana yang penggantinya bisnis. Bukan nakut-nakut ibu, tidak. Iya, bukan nakut-nakutin. Iya, kita pun sama Pak. Meninggal kita besok, siapa tahu bini kita bisa aja nikah lagi. Cuman memang jujur, mak-mak biasa lebih tegar. Aku diprotes mak-mak sekali pengajian. Ustaz, kenapa? Kami mak-mak nih kalau meninggal laki kami tahan menjanda Ustaz. Kenapa laki-laki tak tahan? Meninggal bininya 2 minggu udah nikah waktu lagi. Apa jawaban Ustaz? Menung aku setengah jam mikirkan ya Pak. Apa aku jawabkan? Cuman aku ingat balik ada hadis Nabi. Ini bagi mak-mak nih, ada hadis Nabi. Kenapa wanita itu rata-rata kalau lakinya meninggal dia tak menikah? Kebanyakan lah. Ada hadis Rasulullah, ketika nanti sudah masuk surga, yang pertama masuk surga itu kan Rasul beserta keluarganya. Dalam hadis kan begitu, riwayat ya. Begitu masuk surga Nabi bersama keluarganya, Nabi heran. Ditengok Nabi ke belakang, yang masuk surga itu setelah Nabi sekelompok mak-mak. Nabi tanya Jibril, kenapa mak-mak itu masuk duluan? Jawaban malaikat yang lain begini ya Rasulullah, mak-mak tuh amalannya ada. Apa amalannya? Amalannya ketika suaminya meninggal dulu, orang tuh memilih nggak menikah lagi. Dibesarkannya anaknya diajarkan agama, tahfiz Quran segala macam, makanya orang tuh dapat kemuliaan masuk surga setelah roh. Mak-mak banyak baca hadis ini Pak. Ya, makanya mak-mak kalau meninggal lakinya jarang menikah. Dia baca hadis ini, biarlah aku lama menjanda, bahkan sampai meninggal dia tak menikah untuk membesarkan anak-anaknya. Kok laki-laki kan tak ada hadisnya. Makanya diletup waktu aja lah. Itulah jawabannya kan. Itu kan hadis untuk mak-mak pula. Untuk ayah-ayah kan tak ada. Maka meninggal 2 bulan, iddahnya pun tak ada, ya kan? Nah, ini dia. Jadi tinggal suami, tinggal qarib istri kita. Nah, yang ketiga, apa yang tinggal? Tiada lagi gunanya harta kawan karib, sanak saudara tinggal. Meninggal kita besok Pak, mohon maaf, anak kita tinggal, adik tinggal, betul? Jam sekarang tanda akhir zaman. Kalau ada orang meninggal, kesedihan tuh nggak lama lagi udah. Dulu kalau ada meninggal sedih, sekarang tengoklah orang meninggal.
Kapan sedih keluarganya? Waktu ada jenazahnya di situ. Waktu ada jenazahnya, ya Allah, diangkat jenazah pakai ambulan, pingsan. Begitu ada acara malam ketiga, masak-masak, mulailah pakai musik masak tuh. Haredang, panas. Aku heran, kata Rasulullah itu betul. Dekat akhir zaman besok, kesedihan orang itu paling cepat kalau orang meninggal. Tinggal semuanya. Nah, apa yang kita bawa? Muhasabah yang terakhir. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Ini dia. Lalu kalau semuanya meninggal kita besok, apa yang kita bawa? Amal. Beramallah sesuka hatimu, tapi ingat, amalmu akan dibalas Allah Subhanahu. Kita sambung lagu tadi. Tiada lagi gunanya harta kawan karib sana. Ini dia yang ketiga. Kalaulah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Tiririririt. Inilah dia amal ibadah sama Allah. Ramadan semakin dekat. Motivasi amal harus kita tingkatkan. Aku luar biasa subuh nih. Aku tengok bapak ibu hadir nih banyak. Aku bayangkan kok kenapa lah Medan nggak buat begini biar banyak jemaah ya. Kadang-kadang ceramah di Medan ibu banyak juga jemaah tuh, tapi tak sebanyak ini ha. Sampai kereta banyak betul, aku tengok di luar tuh. Dilelang berapa duit itu semua. Iya kan, luar biasa pak. Sampai mak-mak tak dapat tempat, aku tengok nih ha. Terjepitlah mak-mak tu di tengah-tengah. Serba salah waktu nak pulang pun tak bisa. Iya, nak kamar mandi pun susah, ya kan? Luar biasa, ini luar biasa pengajian. Ini amal. Iya, amal. Satu putaran kereta bapak datang mengaji kemari, satu langkah dihitung amal kepada Allah. Maka nanti bulan suci Ramadan kan ada hadis Nabi, man hadara majalisal ilmi fi Ramadan. Masjid ada ceramah tarawih. Orang yang hadir nanti majelis ilmu pada bulan suci Ramadan, satu langkah kakinya dihitung 1000 tahun ibadah. Luar biasa. Ada pula mak-mak yang pandai, begitu nak ke masjid kecil-kecilkan waktu langkahnya. Kenapa kecil kali wak? Biar banyak hitungannya, kata Tuhan. Begitu sampai ada bubar pengajian. Ini amal, ini luar biasa pak, luar biasa. Iya, luar biasa amal nih, subhanallah. Nih, kalau bicara amal sama Allah tuh kan banyak, iya. Tapi barangkali penutup ceramah nih, aku nak sampaikan begini aja. Kita tahu amal yang kita bawa, tak ada yang lain, betul pak ya? Tadi cerita muhasabah kita hari ini, tak ada yang kita bawa kecuali amal. Harta tinggal, anak istri tinggal, amal yang kita bawa. Cemana agar amal kita ini besok besar ketika kita bawa ke hadapan Allah? Yang pertama, ini dia, menjaga amal agar amal ini besar. Jauhilah syirik kepada Allah. Tidak berguna amal kita kalau ada syirik kita kepada Allah. Betul pak? Hilangkan syirik-syirik kepada Allah. Mohon izin ibu, ini rata-rata kita orang Jawa ya Pak Kades? Jawa ya. Aku Melayu, ayahku Melayu, tapi makku darah Jawa. Cuman biniku orang Mandeling. Sampai anakku bingung, aku orang apa lah Buya? Kata dia, orang halus. Aku bilang, pala aku bilang apa? Ya. Ini tradisi Jawa kita ini kadang-kadang harus kita jaga-jaga juga. Aku dulu sering ceramah ke Binjai, kemana-mana. Ini kemarin juga aku pulang ceramah di Perbaungan. Semalam juga aku baru pulang pengajian juga ke luar-luar ya. Jadi pernah aku ceramah ke Padang Berahrang. Udah lama cerita ini. Ini semua ustadz pernah ke sana ceramah. Jadi di sana tuh memang orang kita Jawa Pak Kades. Sana tuh memang kalau kita ceramah itu paling banyak acara tuh Muharram. Habis ceramah dibawa kita ke belakang pentas. Aku ustadz ayo belakang pentas ya. Aku pikir ngajak makan. Nanti aku cocok kali ini ya kan Pak. Awak dari Medan dijemput lapar pula awak, sore berangkat dari Medan. Sampai di belakang pentas ku tengok ada 3 buah keris. Apa ini? Aku bilang, Ustaz, tradisi di kampung nih kalau Muharram nyiram-nyiram keris nih lah, kata orang tuh. Nyiram-nyiram keris. Berpikir aku baru aja ceramah mengatakan ini Muharram. Bersihkan etikat kita kepada Allah, jaga iman kita kepada Allah, jaga tauhid. Baru ceramah awak suruh nyuci keris. Aku tak tahu menolaknya macam mana udah.
Aku bilang udahlah bang, tak usah palaku lah. Aku bilang, tak bisa Ustaz. Ustaz orang yang dimuliakan malam nih. Ustaz siram-siram sikit lah. Tak tahu aku lama-lama aku cari alasan. Bang mohon maaf lah, mandiin keris ini tak ada untungnya aku rasa. Aku bilang, tapi kalau Krisdayanti mau aku bilang. Aku pun mau, kata tak jadi. Selamat. Ini salah satu bentuk yang begini nih, hilangkanlah udah. Kenapa? Besok amal kita nggak ada artinya kalau ada syirik kita kepada Allah. Betul Pak? Mohon izin Ibu. Iya, lahir cucu nenek. Lalu Ustaz lahir cucu cemana? Itu lahir cucu, uri yang ditanam itu dah seperti diajarkan ulama-ulama kita dulu. Uri itu disiram, dibersihkan, bungkus kain putih, sekarang lebih lengkap pakai periuk tanah, kuburkan. Itu saja. Jangan ada di dalamnya hal-hal lain. Ini nanam uri lengkap. Di situ letakkan pula lah ada pulpen, ada buku, ada sisir, ada kaca. Kenapa Nek? Biar cantik, biar pintar Ustaz. Ini kurofat nih, jangan pakai-pakai lagi nih. Iya, ini besok habis. Tak ada guna amal kita besok menghadap Allah. Banyak pun amal kita. Tiap subuh Bapak mutar-mutar pengajian, amal banyak. Kalau masih ada yang begini nih jangan. Maka pertama itu. Kemudian yang kedua, subhanallah, ini kita singkat aja. Yang kedua, mempasan 1 jam ceramah nih. Yang kedua, supaya amal kita ini besok besar di hadapan Allah, belajar kita ikhlas beribadah kepada Allah. Kalau ikhlas aku tak usah aku ceritakan, Bapak aku rasa ikhlas luar biasa. Ini subuh mengaji ini luar biasa nih Pak Kades. Ya, subuh datang pengajian ke masjid yang jauh dari rumah Hawa itu butuh keikhlasan yang luar biasa. Kadang-kadang samping rumah waktu masjid pun tak bangun waktu. Padahal ayam capek banguni orang subuh ya kan Pak. Ayam orang Jawa kan ada. Ayam kita kan sering bangun nih. Jam piro kata ayam. Tak bangun-bangun waktu. Capek bebek ikut andil. Jam 4, jam 4, jam 4, jam 4, jam 4, jam 4. Tak juga bangun waktu. Lama-lama datang lombu. Jadi kalau ada payah bangun subuh sama dengan bapak yang bilang bukan aku Pak. Iya. Butuh keikhlasan. Nih, beribadah ini luar biasa. Kita ingin contohkan sedikit Pak. Kalau orang yang ikhlas sama Allah tuh kecil yang dia buat besar di sisi Allah. Kan ada kisahnya. Aku singkat aja nih. Ada dulu seorang santri. Santri ini kebetulan balik kampung jumpa gurunya. Karena ke rumah guru tak enak nggak bawa oleh-oleh. Tapi dia nggak punya apa-apa. Santri ini diambillah ubi kayu yang ditanamnya, masukkan di goni, diantar ke rumah guru. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam Tuan Guru. Aku nggak bawa apa-apa Tuan Guru. Ada hadiah untuk Tuan Guru. Makasih banyak lah, kau repot-repot kata Tuan Gurunya. Habis santri ini bertamu silaturahim, dia mau pamit. Tuan Guru, aku pulang ya. Ada pula yang nak dikerjakan Tuan Guru. Rupanya Tuan Guru ini orang alim, kebiasaan dia kalau ada tamu datang membawa sesuatu, pulang harus bawa. Datangnya istrinya, Dek, ada nggak bisa bawa pulang sama muridku nih? Tak ada bang kata istri. Cuman semalam kan abang baru beli kambing. Terikat kambing itu di belakang, kasih sama dia. Itu pun jadilah. Bawa kambing balik. Orang yang ikhlas tengok pulang Pak, bingung murid nih. Aku bawa ubi kayu pulang-pulang bawa. Mana ceritanya nih? Nanti orang yang ikhlas itu begitu. Besok orang yang ikhlas tuh ketika ditengoknya catatan amalnya dia terkejut. Amalku sedikit ya Allah, kenapa bisa banyak kayak gini? Ada riwayat itu. Di tengah jalan kawan yang bawa kambing nih jumpa kawannya. Kau dari mana bawa kambing? Itulah aku nggak ngerti. Di rumah Tuan Guru aku tadi ini. Aku bawa sama Tuan Guru tubi kayu. Pulang disuruh aku bawa kambing. Berpikir kawan, dia bawa ubi kayu, pulang bawa. Datang kawan dia ini, ambilnya kambingnya yang gemuk. Kalau aku bawa kambing, pulang bawa lembu ini kata dia lah. Bawa ambilnya kambingnya, langsung bertamu. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Guru ini pun heran, karena guru ini ikhlas, dia pun heran. Baru ngasih kambing, kok dapat kambing lagi, bahkan lebih gemuk lagi nih. Diantar ke belakang, jumpai istrinya. Dek, ada kambing gemuk dek. Bang, apanya bang nih? Nggak tahu aku. Yang jelas tadi kan kambing kita kasih makmur. Ini yang ngasih kambing lagi nih. Orang ikhlas tuh begitu, terkejut dia menengok amalnya. Asik bercerita lah sama murid yang kedua. Ini mau pamit dia. Balik Tuan Guru ke belakang. Dek, ini mau pulang dia bawa kambing tadi. Apa kira-kira bisa dibawakan untuk dia balik? Kata istri, tak ada lah, mau ubi kayu tadi lah. Apa lagi
lagi. Itulah kata guru bahwa akan lebih kayu terbalik. Ini contoh orang yang ikhlas, Pak. Ikhlas ini enggak di dunia balasannya, tapi nanti di akhirat. Subhanallah. Oleh karenanya tak panjang-panjang kita ceramahkan subuh nih 1 jam sudah. Mudah-mudahan insya Allah muhasabah ini ayo kita bawa. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama, kita pasti akan mati. Yang kedua, mati kita besok semuanya bakal tinggal. Tak ada yang kita bawa kecuali amal kepada Allah Subhanahu. Mari motivasi ini jadikan kita untuk banyak beramal ibadah kepada Allah. Ramaikan besok masjid kita dengan taraweh. Ya, ramaikan. Kita jaga prokes tapi tetap taraweh dibuka. Ya, kenapa? Supaya pandemi ini hilang, makin dekat awak sama Allah. Kalau makin jauh sama Allah, masjid tutup, kapan pandemi ini nak berangkat? Betul Pak Kades ya? Iya, dekatkan kita sama Allah. Ini harapan kita selalu, mudah-mudahan motivasi amal ke depan. Tidak banyak kajian ku sampaikan ayahanda serta ibunda, tapi ini barangkali dari awal aku tadi sampai kemari ku tengok bapak-bapak yang masuk. Sambil otakku pikir apa nak ku ceramahkan. Inilah dia barangkali untuk kita amalkan dalam hidup kita, jadikan motivasi ibadah. Mohon izin, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kepada Allah kita mohon ampun, kepada Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tak diundang, tak akan jumpa lah kita lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Nanti insya Allah kita akan jumpa pada waktu yang sudah Allah tetapkan. Insya Allah kita akan jumpa dalam keadaan tetap Islami. Amin ya Rabbal. Izin mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.